Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi kembali pada hari ini. Kita akan melakukan ibadah online kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Anggur baru tercurah. Engkau sangat baik. Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Semua yang untuk kami Tuhan adalah berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian berkat kemurahan.
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, lama-lamanya Kau baik. Berkat kemurahan Tuhan, berkat kemurahan-Mu, haleluya. Kau hiasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberikan rancangan hidup bagi kami Tuhan. Biarlah semua itu penuh dengan semua harapan yang bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami persilahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, mari kita mendengar akan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa. Juga orang yang mendengarkannya. Aku percaya firman-Mu menjamah setiap hati orang yang mendengarnya dan melakukannya. Tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang Kau kehendakinya dan akan berhasil apa yang Kau suruh kepadanya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengar firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 14. Beginilah bunyinya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa banyak yang dipanggil? Artinya terima Yesus, dibaptis. Kok Tuhan tidak lindungin? Kenapa? Tadi pembaca firman Tuhan, saya bacakan sekali lagi. Sebab banyak yang dipanggil, terima Yesus, dibaptis. Tapi sedikit yang dipilih. Kenapa Tuhan tidak lindungi dalam kehidupannya sehari lepas hari?
kena sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena mereka melawan firman Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Memberontak, saudara. Makanya Tuhan nggak lindungin. Bukan saya hakimin, ya. Karena kita tidak mau dengar firman Tuhan. Kita memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista, yaitu firman Tuhan yang maha tinggi. Kita lihat firman Tuhan salah satu yang kita memberontak apa? Yaitu Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Kita memberontak, nggak mau cari kerjaan Allah, yaitu firman Tuhan. Tapi kita cari apa? Kepentingan dunia. Itu namanya memberontak. Makanya tidak heran banyak orang Kristen yang dibaptis cuma percaya doang, tidak menjadi pelaku. Tuhan tidak tolong. Tuhan tidak tolong. Jangan salahkan Yesus. Kita orang memberontak terhadap perintah-perintah Allah, tidak percaya dan lakukan. Itu namanya berontak. Tuhan Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Dan kebenarannya dari firman itu, semuanya, dengar, semuanya akan ditambahkan. Tapi kita cari kepentingan duniawi. Saudara lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata apa? Berkata, siapa mengasihi dunia, mengasihi Allah, tidak ada orang itu. Semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, semuanya bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini akan lenyap dengan sendirinya. Makanya jadi heran, banyak orang Kristen yang tidak ditolong sama Tuhan. Bukan saya menghakimin, ini kenyataan. Karena mereka berontak terhadap perintah-perintah Tuhan dan menista nasihat firman yang Maha Kudus, merontak. Kalau Allah memberontak, sikap bicaranya ahli waris kerajaan surga, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya anak kitab, tidak akan terjadi kepada diri kita. Kenapa? Kita memberontak, ya. Nah, kita memberontak. Saya kasih lihat, benar apa enggak? Sebenarnya kalau kita ikutin firman Tuhan, percaya dan menjadi pelaku firman, tidak memberontak, Tuhan lindungi. Kita lihat aja Mazmur 121 ayat 5. Ya, Tuhan berkata apa? Kita buka Mazmur 121 ayat yang kelima, yang berbunyi begini. Yang berbunyi ialah Mazmur 121. Tunggu ya. Mazmur 121 ayat yang kelima berkata begini. Tuhanlah penjagamu. Tuhan Yesus penjaga kita. Tuhanlah penolonganmu di sebelah tangan kananmu. Kita harus buktikan ini firman. Benar nggak? Tuhanlah penjagamu. Dia menjaga kita siang dan malam. Ya. Tuhanlah penolonganmu, membayung kita di sebelah tangan kananmu. Nggak mungkin kita akan menapa. Bahkan dikatakan di Amsal 6 ayat 22, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan jaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Mana yang nggak terjadi? Sekali lagi kita memberontak kepada Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau begitu kita berontak. Kita mesti tahu. Makanya kita boleh katakan tidak, kalau memberontak tidak mendapat ahli waris kerajaan surga. Nggak dapat, saudara. Sampai mati orang Kristen cuma menang dibaptis, percaya doang, tidak menjadi pelaku firman. Itu namanya memberontak. Kalau kita percaya firman, kesatu, kedua, menjadi pelaku firman, itu namanya tidak memberontak. Pasti Tuhan genapi firman Tuhan. Ya, kita mendapat kalau digenapi, kita meroleh ahli waris. Saudara lihat Roma 8 ayat 17. Kita adalah ahli waris. Saudara, apakah ahli waris? Ayo tanya diri sendiri, bukan saya menghakimin. Ya, kalau ahli waris, kita tidak memberontak. Apa yang Bapak firmankan itu hadiah kepada kita.
kita percaya dan kita lakukan, pasti dia tolong, pasti. Saya udah buktikan puluhan kali dalam hidup saya. Saya orang yang firman Tuhan main bukti. Kalau tidak ada bukti, udahlah Yesus, engkau jangan berfirman lah, aku capek, aku tidak percaya engkau. Ya, nah, saya cuma percaya firman Tuhan. Kenapa? Dibuktikan kalau kita percaya dan menjadi pelaku firman. Kecuali kita percaya doang, tidak menjadi pelaku firman. Mana mungkin Allah mau menggenapi firman-Nya? Nggak mungkin. Itu namanya sekali lagi memberontak. Saya kasih tahu sama saudara, kalau kita percaya satu dan kedua menjadi pelaku firman, pasti Allah tolong. Lihat Ayub 8 ayat 20. Ketahuilah Allah tidak menolak orang yang benar, tapi tidak mendengar dua orang berdosa. Capek kalau kita berdua, biar mulut kita sampai pulsa, gigi kita para copot, nggak dengar. Kenapa? Cuma percaya doang, tidak menjadi pelaku firman. Kalau kita percaya satu, kedua menjadi pelaku firman, otomatis Tuhan jawab. Tuhan tidak akan membiarkan. Nah, saudara ini sebegitu lama ikut Yesus, adakah saudara sebagai ahli waris terima firman Tuhan, perjanjian lama, ya, dan perjanjian baru? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau saudara cuma ngikut uang, cuma percaya doang, tidak menjadi pelaku, capek ikut Yesus, nggak ada gunanya, nggak ada guna. Biar saudara aktif di gereja, biar pendeta aktif luar biasa di gereja juga, tidak Tuhan dengar. Tuhan nggak mau. Allah mau berikan ahli waris kepada kita kalau kita nurut kepada perintahnya, yaitu percaya dan lakukan. Kalau kita memberontak, yang rugi kita di sini. Jangan. Amos 5 ayat 4 berkata apa? Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Percaya firman Tuhan dan lakukan. Itu namanya cari Tuhan supaya kamu hidup. Kita cuma percaya doang Alkitab berupa firman. Oh, dia maha kuasa. Lakukan? Enggak Tuhan, enggak. Nah, Tuhan nggak mau begitu caranya. Ya, dia mau kasih kita ahli waris, tapi kita nggak mau terima ahli waris. Yang bodoh siapanya? Yesus yang bodoh, apa kita yang goblok? Pilih yang mana? Nggak mungkin Yesus punya firman salah. Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau dia berfirman tidak menggenapinya. Sebab dikatakan di Roma 9 ayat 6a, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Roma 9 ayat 9a, akan tetapi firman itu mengandung janji. Roma 9 ayat 28, apa yang di firman Allah di Alkitab akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna, absolutely perfect, dan segera. Nah, lihat saudara. Nah, saya orangnya bukan saya sombong, sampai bukti firman Tuhan. Kalau nggak ada bukti, udah Yesus, engkau jangan berfirman, aku tidak percayalah padamu. Ya, engkau harus genapi firmanmu. Harus ada bukti. Aku percaya dan aku main bukti Tuhan. Emang Tuhan firman Tuhan main bukti. Ya, sebab dia berkata, yaitu Yesaya 59 ayat 21. Inilah adapun aku, inilah perjalananku, bahwa rohku menghidupi engkau, dan firmanku yang kutaruh di mulutmu tidak akan meninggal mulutmu, mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka. Nah, pegangnya ya, pegang. Kalau nggak pegang, kita mau pegang apa? Jangan kita jadi orang Kristen, wah, kita rajin ke gereja, rajin memberikan, rajin perpuluhan, rajin ke gereja, rajin aktif di gereja. Itu namanya cuma percaya doang. Lakukan, lakukan. Saya kasih tahu, kalau saudara tidak lakukan, saudara tidak terima ahli waris kerajaan surga. Yesus berkata apa? Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukannya. Apakah saudara melakukannya? Apakah saudara melakukannya? Kalau saudara melakukan, nggak mungkin. Apalagi virus corona merajalela sekarang, banyak yang mati orang. Kita mau pegang siapa nih? Nggak mau pegang firman Tuhan, percaya dan lakukan. Kalau nggak dapat ahli waris, saudara. Kita nggak usah takut. Dokter aja yang mati, tambah hari 86 dokter. Yang perawat yang mati 82 orang. Apakah dokter itu punya obat buat jangan dia mati? Entah mati, ya, ya. Nah,
Saudara, pegang firman Tuhan. Jangan abaikan. Karena kalau saudara ke gereja, kalau dia tidak tolong, ngapain saudara pergi ke gereja? Ngapain saudara baca firman Tuhan? Cuma percaya doang. Lakukan nggak mau. Ya ngapain? Nggak ada gunanya. Kita ke gereja berubah supaya roh kita diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Percaya dan lakukan. Itu namanya diperbaharui. Kalau cuma percaya doang, tidak melakukan, tidak perbaharui, nggak ada gunanya. Cuma orang dengar, kita rajin, aktif di gereja, berikan firman, tapi kita tidak percaya, nggak ada gunanya, saudara. Ya, saya orang bodoh, bukan orang pintar, tapi saya ikuti firman Tuhan, percaya dan lakukan. Hasilnya the best of the best, yang terbaik, not the worst of the worst, bukan yang terburuk. Tuhan tidak pandang orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang pintar ngomong, nggak ada gunanya. Tuhan lihat hati manusia. Apakah hati manusia percaya akan firman-Ku dan melakukannya? Cukup, kata Tuhan. Nah, kita lihat, benar 1 Samuel 2 ayat, kalau nggak salah ayat 7. Pak Isai punya anak 5 orang. Satu persatu dikeluarkan. Nabi Samuel, dia lihat ini anak cakep, perawakan tinggi, pintar ngomongin, tanya jawab. Baru dia mau urapi, tuang tangan di atas kepalanya. Tuhan berkata apa? Bukan yang dilihat oleh manusia, aku melihatnya. Manusia melihat apa yang depan matanya, tapi aku melihat hati orang percaya firman-Ku apa tidak. Akhirnya sempat tidak jadi. Ditanya Pak Isai, masih ada anakmu? Ada, kata Pak Isai. Cuma daging ngangon, kambing. Yaitu siapa? Dan bau badannya. Tapi waktu dia mengangon kambing, dia selalu memuji Tuhan, percaya dan lakukan. Dipanggil Daudnya. Begitu Daud ketemu sama Pak Isai, roh Tuhan turun karena Nabi Samuel. Ini orang yang kuurapi, karena dia percaya firman-Ku dan melakukan setiap hari. Nah, lihat saudara, orang anggap si Daud nggak bisa ngomong, ya, tapi Tuhan pakai karena dia percaya dan lakukan. Makanya saudara, kalau datang kepada Yesus, Tuhan nggak lihat orang yang pintar. Percuma saudara, waduh, berdoanya panjang lebar, orang yang mendengarnya anak gembira, nggak dijawab ngapain. Saya berdoa nggak usah yang panjang pendek, yang penting didengar, dijawab, itu yang penting. Ngapain panjang-panjang? Orang yang dengarnya, waduh, hebat, pendeta berani doanya, memikat hati orang, perkataannya mulus-mulus, nggak ada gunanya. Sama Allah, mendingan doa kita dari lubuk hati yang terdalam, percaya dan lakukan, kita minta doa kepada Allah, otomatis Allah berikan. Nggak usah pintar. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 27:8. Dikatakan, kita buka saja 1 Korintus, tunggu ya saudara, 1 Korintus 1 ayat, untuk saya ulangin, 1 Korintus 1 ayat 27. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memelukkan orang-orang yang berhikmat, ya. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan Allah, apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menaikkan apa yang berarti. Kalau kita percaya firman Tuhan dan lakukan, Allah menyertai kita, nggak mungkin meninggalkan kita, ya. Oke dah, sampai situ saja firman Tuhan. Baik, sekarang kita adakan perjamuan kudus. Saudara dengar dulu terlebih dahulu perjamuan kudus yang diadakan, yang terambil dari 1 Korintus 1
11 ayat 26. Beginilah bunyinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini yang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan roti dan minum cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan makan roti. Sebenarnya dengan iman, kami akan makan tubuhmu. Oleh sebab itu, saudara, angkat roti dengan tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Makan salah dalam nama Yesus. Saudara, angkat sekarang cawan anggur tinggi-tinggi dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, kami akan meminum arak ini. Sebenarnya kami akan minum darah-Mu. Dalam nama Yesus, minumlah saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan makan roti, yaitu tubuh-Mu dengan iman, dan minum cawan anggur, yaitu meminum darah-Mu, dosa-dosa kami diampuni dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan kudus-Mu dan untuk firman-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat. Terimalah berkat. Damai sejahtera Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.